Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa di sini saya akan langsung saja ya. Ini karena saya keadaan darurat. Ini saya akan langsung menyampaikan materi dari mata kuliah Hukum Fikih Jinayah. Di sini saya akan menyampaikan penggabungan hukum. Ini saya ambil materi penggabungan hukum tindakan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP dan Hukum Islam. Hukum pidana, beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut. 1. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturannya. 2. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu 1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif sehingga bersikap melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas penyelenggaraannya. 2. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. 3. Satoshi Kartanegara menyatakan hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu 1. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. 2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. 4. WLG limit. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma berisi keharusan-keharusan dan larangan yang pembentuk hukum undang-undang itu sendiri telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana itu melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya, menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian, aliran ini mendapat perkembangan dari demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Tujuan hukum pidana itu sendiri mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuannya yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Sistem hukum pidana dalam titel 2 buku 1 KUHP yang berjudul Hukuman Straffen tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam pasal 10 ada 4 macam hukuman pokok. 1. Hukuman mati. 2. Hukuman penjara. 3. Hukuman kurungan. 4. Denda. Dan 3 macam hukuman tambahan. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman putusan hakim. Kajian teori tentang fikih jinayah. Pengertian dari fikih jinayah. Secara etimologis, kata fikih berarti kata fikih yang berarti faham atau memahami yang mendalam. Sedangkan secara terminologi yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat alamiah yang digali dan ditemukan di dalam dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih juga disebut hukum Islam. Pengertian dari jarimah
Menurut etimologi, jarimah sinonim dari kata jinayah yang berarti larangan, pencegahan. Sedangkan menurut terminologi, ialah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi sanksi olehnya dengan sanksinya olehnya. Dari konteks dari hukum penggabungan dua hukum tadi, hukum positif dan hukum Islam, dalam teori penggabungan tindak pidana menurut hukum Islam, pertama, teori saling memasuki atau al-dahahul, yaitu apabila terdapat beberapa gabungan jarimah, maka beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. Kedua, teori penyerapan atau al-jabru, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukum yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukum lain. Sedangkan teori gabungan melalui tindak pidana menurut KUHP ada 4, yaitu pertama, absorpsi stelsel, dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64. Kedua, asas absolut. Perbedaan dan persamaan baik syariat Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melalui tindakan pidana. Meskipun begitu, di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaannya. Persamaannya, keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas. 2. Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut, adanya unsur kemaafan. 3. Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukum tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara. 4. Baik syariah Islam maupun KUHP sama-sama dalam sama-sama sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindakan pidana ini. Meskipun begitu, di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan. Ya, baik syariat Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindakan pidana ini. Meskipun begitu, di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan. Persamaannya, keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas. Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur kemaafan. Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukum tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara. Baik syariat Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu, di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan. Perbedaannya, pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam. 1. Tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama. 2. Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas jangkauannya daripada KUHP. 3. Adapun dasar teori saling melengkapi menurut para fuqaha ialah kesamaan tujuan pada hukuman-hukuman yang dijatuhkan. Dengan kata lain, teori saling melengkapi pada hukum konvensional ditempatkan pada tujuan yang hendak didapati oleh pelaku, sedangkan dalam hukum Islam teori tersebut ditempatkan di bawah tujuan yang hendak dicapai oleh syar'i. Pembuat hukum syara adalah Allah dan Rasulnya. 4. Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan maksimal dan minimal. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu, dalam hukum Islam yang menjadikan hukuman asasi ialah hukuman potong dan cambuk, di mana hukuman ini dibatasi oleh akhlak atau tabiat dari para pelaku jarimah. Dari materi penggabungan di atas saya tambahkan sedikit.
bahwa teori gabungan melakukan tindakan pidana menurut KUHP ada pertama absorpsi sel sel daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64. Kedua, asas absolut, adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65. Ketiga, kumulasi spesial, dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP. Keempat, kumulasi hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP. Dan dari hukum jarimah sendiri adalah sanksinya dengan hukuman had qisas din. Demikian materi sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masih banyak kekurangan pada diri saya dan dibutuhkan lebih giat belajar lagi. Tetap semangat. Maaf ya teman-teman semua, untuk mereview mungkin telat, tapi saya mohon semoga Pak dosen selalu memaafkan saya dari segi kekurangan maupun kelebihan saya. Saya sih tidak mempunyai kelebihan, yang punya kelebihan dan sempurna hanya Allah, dan saya banyak kekurangannya. Mohon maaf lahir dan batin semua ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.